Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Rizky Fitria dengan NIM 190104030192 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan materi untuk ujian komprehensif ilmu dakwah. Dosen penguji Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Pengertian dakwah. Di sini saya akan memaparkan pengertian dakwah menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Adapun secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti menyeru, mengajak, memanggil atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks Islam, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada ajakan menuju kebaikan, yaitu mengarahkan manusia kepada jalan yang benar sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, etimologi dakwah menekankan pada aktivitas mengundang atau memanggil manusia agar mendekat pada kebenaran. Sedangkan secara terminologi, dakwah diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengajak manusia kepada ajaran Islam dengan menggunakan metode yang bijak, nasihat yang baik, serta keteladanan. Para ulama mendefinisikan dakwah sebagai proses menyampaikan risalah Islam agar manusia dapat memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam sehingga mereka memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka dakwah bukan hanya sekedar seruan lisan, tetapi juga mencakup perbuatan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Hukum berdakwah. Berdakwah hukumnya wajib sesuai kapasitas masing-masing. Ada yang fardu ain, yaitu kewajiban pribadi, misal untuk ulama atau ahli ilmu. Dan juga hukum berdakwah ada yang fardu kifayah, yaitu cukup diwakilkan oleh sebagian. Dalil Al-Quran dan hadis. Adapun dalil Al-Qur'annya yaitu dari surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Adapun hadis tentang berdakwah yaitu bilagul anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Adapun refleksi pribadi atau penerapan dakwah dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dengan membagikan nasihat Islami atau ayat-ayat Al-Quran di media sosial. Juga bisa menyemangati teman untuk rajin membaca Al-Quran. Bisa juga dengan menjadi pendengar yang baik dan memberi nasihat Islami saat teman ada masalah. Dan yang terakhir, kita bisa mengingatkan keluarga untuk berbuat baik dalam keseharian. Adapun unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah ada dai, yaitu orang yang menjadi pelaku dakwah atau pihak yang menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Seseorang dai harus memiliki ilmu yang memadai, akhlak yang baik, serta kemampuan berkomunikasi agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Yang kedua, mad'u adalah orang yang menjadi objek dakwah, yakni mereka yang diajak pada kebaikan. Mad'u bisa bersifat individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Yang ketiga, mad'ah adalah isi atau materi dakwah yang disampaikan. Materi ini meliputi ajaran Islam yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Penyampaian mad'ah harus sesuai dengan kebutuhan mad'u agar dakwah terasa relevan dan bermanfaat. Yang keempat itu thariqah atau metode atau cara yang digunakan dalam berdakwah. Cara ini bisa berupa ceramah, diskusi, tulisan, keteladanan, hingga media sosial. Pemilihan thariqah harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan latar belakang mad'u. Yang kelima itu wasilah, adalah sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Media ini bisa berupa lisan, buku, pamflet, radio, televisi, hingga media digital modern. Dengan memanfaatkan wasilah yang tepat, pesan dakwah dapat menjangkau lebih luas dan efektif. Yang terakhir, atsar adalah pengaruh atau dampak dari dakwah yang dilakukan. Dampak ini bisa berupa perubahan dalam cara berpikir,
bersikap, maupun perilaku mad'u ke arah yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Atsar menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan dakwah itu sendiri. Unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah terdapat 4. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen dakwah. Pada tahap ini ditentukan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan, serta materi yang akan disampaikan. Perencanaan yang matang akan membantu dakwah berjalan lebih terarah dan efektif. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menyusun struktur kegiatan dakwah dengan membagi peran dan tanggung jawab kepada pihak yang terlibat. Melalui pengorganisasian yang baik, setiap anggota memiliki tugas yang jelas sehingga pelaksanaan dakwah dapat berjalan dengan tertib. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap di mana seluruh rencana dakwah diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang nyata. Pada tahap ini, dai dan tim dakwah melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing agar tujuan dakwah dapat tercapai sesuai perencanaan. Yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan merupakan proses evaluasi terhadap jalannya dakwah. Dalam tahap ini dilakukan penilaian atas kekurangan maupun kelebihan dalam kegiatan dakwah yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan di masa mendatang agar dakwah semakin efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.